Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulki Sulaiman dari kelas A1 Teknik Informatika. Nah, langsung saja di presentasi kali ini ya, saya membawa judul puasa wedal atau puasa weton, di mana judul yang saya ambil ini berdasarkan daripada hasil vote teman-teman saya, bahwa saya mendapatkan judul presentasi tentang puasa wedal. Dan presentasi kali ini bertujuan untuk melengkapi atau untuk melaksanakan daripada tugas mata pelajaran atau mata kuliah Al-Islam, mata kuliah Al-Islam yang dimpu oleh yang terhormat Bapak Firdaus. Baik, langsung saja ke poin-poin ya. Nah, mengenai puasa wedal atau puasa weton, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai puasa wedal, nah, di sini saya akan menjelaskan ya macam-macam puasa. Nah, tak terlepas daripada puasa wedal ya, ini di slide yang pertama ini ya, atau kedua setelah cover itu membahas mengenai macam-macam puasa. Nah, ini yang pertama puasa wajib, di mana sub dari puasa wajib itu ada 3. Yang pertama puasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu biasa kita laksanakan dalam 1 tahun itu 1 kali ya, atau dalam 1 tahun 1 bulan ya, tepatnya seperti itu. Sehingga estimasi atau perkiraan dalam 1 tahun itu 30 hari ya, puasa di bulan Ramadan. Terus yang kedua ada puasa nazar ya. Puasa nazar ini ya, yang dimaksud dengan puasa nazar itu puasa janji ya. Puasa janji secara garis besar, puasa nazar itu puasa janji. Dalam arti kita implementasikan atau kita analogikan ya, kita analogikan ke dalam contoh ketika kita mau mendapatkan sesuatu ya, dan sesuatu itu kita dapatkan. Nah, kita berjanji di sana bahwa ketika saya mendapatkan sesuatu tersebut, saya akan berpuasa. Nah, itu dinamakan puasa nazar, di mana hukumnya wajib dilaksanakan. Nah, jikalau dilanggar si nazar tersebut ya jelas ya mendapatkan daripada dosa. Itu puasa nazar. Terus yang ketiga sub dari puasa wajib yaitu puasa denda atau kifarat, yang artinya puasa denda ini ya, salah satu akibat yang menyebabkan denda, yang menyebabkan kita berpuasa kifarat, yaitu ya, ketika contohnya ketika suami dan istri yang terikat oleh pernikahan lalu di bulan Ramadan melaksanakan jima ya, atau melaksanakan hubungan bersetubuh di siang hari. Nah, itu menyebabkan kifarat. Nah, itu mengharuskan daripada membayar denda dengan berpuasa. Kifaratnya itu kifarat besar ya, kifarat besar karena melaksanakan jima atau berhubungan setubuh dengan pasangan di bulan puasa. Itu dosa besar ya maksudnya. Sehingga membayar dendanya pun ya, membayar denda atau membayar kifaratnya itu wajib ya. Tapi ada teknis lain ya membayar kifarat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan itu
dengan berpuasa. Adapun memberikan fakir miskin dari salah satu makanan pokok ya, dan lain-lain, itu denda banyak sih sebetulnya ya. Atau memerdekakan abid ya, kalau dulu abid, sekarang babu mungkin namanya ya, abid, orang belian. Tapi yang harus pertama dilakukan ya ketika kita melakukan itu, yaitu dendanya dengan berpuasa. Itu tadi 3 puasa wajib ya. Sab dari puasa wajib terbagi menjadi 3. Nah sekarang ya, ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah ini ada beberapa sab dari puasa sunnah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 sab dari puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Syawal. Kalau istilah dalam bahasa Sunda mungkin nyawalan ya. Nyawalan. Tuh. Puasa Syawal, puasa Arafah ya, terus puasa Tarwiyah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, dan puasa Sya'ban atau nisfu ya. Nisfu Sya'ban. Nah itu puasa sunnah. Sekarang ke inti seri daripada pembahasan, yaitu mengenai puasa wedal. Ya, dirasa penting menurut saya membahas terlebih dahulu macam-macam puasa. Tadi kita sudah bahas ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Sebetulnya ada puasa yang diharamkan, terus ada puasa yang dimakruhkan ya. Nah, tapi saya tidak membahas lebih jauh. Secara mungkin cukup dengan puasa wajib dan puasa sunat. Nah, sekarang kepada inti daripada pembahasan, yaitu mengenai puasa wedal. Nah, berbicara mengenai puasa wedal, ini ada pengertian daripada puasa wedal itu sendiri ya, dimana puasa wedal adalah puasa yang dilakukan saat hari kelahiran atau weton. Itu weton dalam bahasa Jawa ya, sesuai dengan penanggalan Jawa. Nah, itu kan tradisi ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Kejawen di masa lalu dan hingga kini masih ada sebagian orang yang menjalankannya. Ya. Nah, kita melihat daripada tadi ya, macam-macam, kita kembali ke slide sebelumnya ya, macam-macam puasa sunat ya. Puasa wedal ini tidak termasuk daripada puasa sunat ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa puasa wedal ini sudah mendekati daripada sunat. Mungkin ikhtilaf ya, saya belum mendapatkan referensi yang kuat, mendapatkan sumber yang kuat mengenai puasa wedal. Namun saya pernah membaca sedikit referensi bahwa puasa wedal itu sudah atau sedikit lagi menuju puasa sunat begini. Seperti itulah secara garis besar. Itu. Jadi sekali lagi puasa wedal itu dilakukan saat hari kelahiran ya, atau weton, sesuai dengan penanggalan Jawa. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Kejawen. Nah, kita analogikan di dalam kehidupan ya. Kita ambil contoh saya pribadi ya, atau kita bulatkan terlebih dahulu ya bahasanya. Puasa weton atau puasa wedal itu puasa yang dilakukan ya sesuai dengan hari kelahiran ya, bukan tanggal kelahiran melainkan hari kelahiran. Contoh, yang hari kelahirannya Senin, nah berarti puasanya di hari Senin. Yang kelahirannya di hari Selasa, berarti puasanya di hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya ya seperti itu ya. Nah itu puasa wedal atau puasa weton dalam bahasa Jawa. Lanjut slide selanjutnya. Nah ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma yauma fi sabilillahi ba'ida
Ulangi, man shoma yauma fi sabilillahi ba'idallahu ta'ala wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Qala Rasulullah, barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Ya. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah. Nah, berpuasa satu hari. Ini salah satu contohnya di puasa wedal ya, puasa wedal atau puasa weton. Kita berpuasa di hari kelahiran atau di hari kelahiran kita. Nah, satu hari kan ya. Itu fadilahnya atau fadoilnya menjauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Tuh. Sedangkan umur galib kita itu kan 63 tahun ya. Nah, ini dengan berpuasa satu hari pun fadilnya kita itu sudah dijauhkan ya. Sudah dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Apalagi dengan secara terus-menerus melakukan puasa tersebut. Nah, tapi ya perlu kita dasari ya, harus berdasarkan sesuatu amaliyah atau segala sesuatu amaliyah kita itu diniatkan dengan lillahi ta'ala. Kata guru saya, sejak ta'abud dan sejak ibadah tidak ada yang dimaksud selain daripada beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu kita beribadah dengan dasar keikhlasan, dengan dasar karena Allah. Nah itu, jadi bukan hanya puasa saja, melainkan amaliyah yang lainnya pun itu harus diniatkan atau harus berdasarkan atau harus didasari dengan keikhlasan. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ke niat. Ini ya tata cara dulu, tata cara pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan puasa weton atau puasa wedal. Nah ini sebagai berikut. Yang pertama niat, jelas ya, niatnya nanti ada di depan mengenai niat daripada puasa wedal. Terus melakukan sahur dan berbuka. Yang ketiganya puasa dimulai sejak fajar sampai maghrib. Terus yang keempatnya sebelum subuh melaksanakan salat 2 rakaat dan selalu menjaga wudhu sepanjang hari. Jika batal lakukan wudhu kembali. Yang kelima selalu bersyukur. Nah, dari yang kelima ini ya, bahwa tidak jauh berbeda ya dengan tata cara puasa-puasa yang lain, baik itu puasa wajib ya, baik itu puasa sunat. Nah, kita tak terlepas daripada poin-poin yang 5 ini. Terlepas daripada poin yang ini. Niat ya, melakukan sahur oke. Puasa dimulai sejak fajar sampai maghrib. Ya, betul sekali. Dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, slide selanjutnya mengenai niat daripada puasa wedal. Niat puasa wedal tadi kan dikategorikan bahwa puasa wedal ini ya hampir mendekati daripada puasa sunat ya. Jadi kita tidak sebutkan sunahnya, kita tidak disebutkan sunahnya. Ini kalau ditranslate di dalam bahasa Indonesia ya.
translate dalam bahasa Indonesia kurang lebih niatnya seperti ini. Niat saya puasa wedal karena Allah Ta'ala. Nah, niat saya puasa wedal karena Allah Ta'ala. Cukup. Ya, cukup. Segitu juga cukup. Ya, tapi yang harus kita tanamkan ya, bahwa watalafudu biha, ya, niat itu ya tidak diucapkan, melainkan diucapkannya itu sunat. Jadi intisari niat itu di dalam hati ya. Watalafudu biha sunatun ya, ketika kita melafadzkan daripada niat kita itu adalah salah satu sunat. Tapi niat yang sesungguhnya ya itu dalam hati. Kenapa disunatkan ya, lidah kita ya, mulut kita berbicara niat. Nah itu supaya hati kita tertuntun ya. Supaya hati kita tertuntun bahwa antara mulut dan hati selaras ya, antara mulut dan hati selaras ya. Niat saya puasa wedal karena Allah Ta'ala, begitupun di dalam hati seperti itu. Nah itu, jadi bukan hanya puasa wedal, melainkan niat segala sesuatu pun itu di dalam hati. Adapun kita melafalkan ataupun kita menyebutkan ya, dengan intonasi, dengan gerakan lidah kita itu sunat. Nah itu ya mengenai puasa wedal. Nah untuk kesimpulannya ya, bahwa kita selaku umat muslim ya, mari sama-sama kita melaksanakan salah satu daripada ibadah kita ya, peribadahan kita, yaitu dengan berpuasa. Baik itu puasa yang tadi kita bicarakan mengenai puasa wedal ataupun puasa-puasa wajib dan sunatnya kita laksanakan ya. Nah, untuk itu puasa wedal ini sangat banyak sekali faedahnya mengenai sabda Rasulullah yang tadi disebutkan, barang siapa puasa 1 hari penuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka selama 70 tahun. Tuh kan, berbicara mengenai fadilah ya, mengenai fadilah sampai sana. Nah, tapi kita tidak mengharapkan ke sana ya. Kita luruskan niat kita, perkokoh niat kita bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan itu berdasarkan dengan lillahi ta'ala ya. Tidak ada embel-embel yang lain selain daripada ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah itu saja mungkin presentasi dari saya mengenai puasa wedal, dan mohon maaf apabila ada kerancuan atau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada pembahasan saya yang kurang, pasti banyak kekurangan yang tidak jelas, yang tidak benar. Nah itu murni daripada kebodohan saya. Nah, dan adapun benarnya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.